Udah lumrah kalau misalnya ada pemain bagus di Piala Dunia langsung diincar klub-klub top. Kita bahas di Football Rant. Oke, jadi gini, hari ini ada artikel di Kumparan Bola yang ngebahas soal gimana banyak pemain-pemain top atau yang tampil bagus di Piala Dunia itu biasanya langsung diincar sama klub-klub. Itu udah jadi praktik yang lumrah sebetulnya di masa lalu. Gue inget Euro 2000, Zlatko Zahovic itu jadi bagus banget Slovenia gitu. Kemudian diincar sama Valencia. Ya walaupun hasilnya jadi flop ya, kita nggak tahu. Cuman itu adalah sesuatu hal yang lumrah gitu. Jadi gue akan bicara itu bersama Bergas sama Billy dari Kumparan Bola. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Menurut Bergas, Hirving Lozano itu layak untuk diincar oleh klub-klub top. Yang main Football Manager tahu Hirving Lozano gitu. Cuman menurut Bergas apa sih kelebihannya si Lozano ini dan kenapa layak untuk diincar klub top? Di Piala Dunia 2018 kemarin Lozano kan membuktikan bahwa dia layak lah untuk naik kelas lebih dari sekedar status wonderkid. Ya kan, dari apa yang ditampilkan Meksiko dalam 4 laga tuh dia jadi kunci serangan. Arah serangan Meksiko tuh ujungnya kayaknya ke Lozano daripada ke Chicharito. Iya, betul. Dia punya kecepatan, teknik olah bolanya bagus. Dia tahu bagaimana menyelesaikan peluang. Lawan Jerman, serangan balik Meksiko kuncinya ada di Lozano. Gue pikir tim-tim besar seharusnya udah ngelihat bakat besar dia. Bahwa dia pantas lah naik kelas main di klub yang lebih besar daripada PSV. Oke, ini gue baca di sini klub yang ngincar Lozano itu Barcelona atau Tottenham Hotspur. Dua diantaranya gitu. Kalau menurut lo Bill, di antara dua klub itu sebenarnya yang cocok yang mana sih? Lozano di Barcelona atau di Spurs? Pertama kalau cocok atau enggaknya Mas. Pertama kalau emang dia minta jam bermain mungkin dia cocok ke Spurs. Masalah dia kan kalau Spurs kan notabene cuma ada Son ya Mas yang buat nge-wing ya. Kalau di Barca masih ada Dembele juga, itu yang jadi masalah. Cuma kalau di Barca sih dia cocok karena pertama Barca yang 4-4-2 ini juga pakai winger dan fullback di belakangnya kan untuk nyerang. Nah, Meksiko sendiri tuh juga pakai sepasang wingnya. Si Hirving Lozano sama kanannya Carlos Vela ya, striker tepatnya Chicharito. Nah itu juga mungkin pas banget buat dia Hirving. Oke. Pemain kedua nih gue bacain Alexander Golovin. Oke, dulu ada Alan Zagoyev gitu di Rusia, sekarang Alexander Golovin. Menurut lo berdua potensi lebih bagus mana? Zagoyev dulu dibilang bagus tapi gue ngeliatnya dia nggak bisa memenuhi potensi itu. Golovin itu sejauh mana sih bisa kalau ngeliat gaya mainnya? Golovin ternyata dia nggak Rusia banget ya, maksudnya nggak tok cuma fisikal biasanya kan ya kayak Zagoyev fisikal terus determinasi. Si Golovin ini punya kecepatan, punya olah bolanya di atas rata-rata lah dibanding gelandang-gelandang serang Rusia lain. Pengambilan keputusan bagus, set piece oke. Gue pikir ini bisa jadi atribut Golovin untuk main di klub-klub besar lah. Oke. Chelsea Bill, gimana? Butuh banget gak sih Chelsea sama Golovin ini? Gue ngeliat gelandangnya masih punya, ya Golovin bisa playmaking gitu, tapi dia masih punya kreator lah Chelsea. Ada Fabregas, dia belum jelek-jelek banget. Di skemanya Maurizio Sarri nanti, bagusnya gimana itu perannya si Golovin? Mungkin kalau ke Chelsea itu bakal susah Mas, karena pertama ya kayak Mas bilang bahwa Chelsea punya gelandang masih sangat banyak. Masih ada Ross Barkley, masih ada Cesc Fabregas, Timo Bakayoko buat menyeimbangkan pertahanan. Cuma kalau 4-3-3 Sarri saya pikir butuh gelandang yang juga cepat. Dan Golovin itu juga salah satu yang bilang Bergas bahwa dia pemain yang nggak Rusia banget gitu loh. Saat Alan Zagoyev, dia visioner, cuma badannya masih terlalu kurang dinamis untuk bergerak kayak Golovin. Nah makanya saya pikir ini juga saat yang tepat bagi Golovin buat pemain Rusia ya selain dulu kan speedy gitu dulu, ya Yuri Zirkov atau Alexander Mostovoy dulu mungkin lah. Lah ini mungkin speedy semua gitu. Ya, Golovin buat saatnya ke Chelsea gitu. Cocok nggak sama Jorginho kira-kira? Untuk sama Jorginho? Saya lihat Jorginho main di Napoli. Oh kalau Jorginho di Chelsea? Oh saya pikir ya cocok Mas. Karena Jorginho kan rata-rata passing kalau nggak salah tuh sampai 100 dulu per laga, gila. Itu gila banget. Nah itu bakal jadi motor serangan saat Chelsea sekarang nggak punya pemain yang bisa jaga kedalaman sekaligus passing ya. Si Kante mungkin bisa intercept dan tackle, cuma dia kalau masalah handle bola yang distribusi ke yang lain tuh nggak sebagus Jorginho. Gitu. Oke. Next nama berikutnya nih Benjamin Pavard. Dia punya rata-rata 2 tackle, 1,2 intercept, 3,7 sapuan per laga di Piala Dunia. Itu bagus banget.
Di antara Tottenham Hotspur, City dan Arsenal, mana yang lebih butuh sebetulnya? City kayaknya kebanyakan fullback deh gitu. Gue ngeliat rumor ini ke City enggak gitu. Kalau lo lihat gimana guys? Kalau Arsenal mau buang Hector Bellerin sih menurut gua Arsenal bisa. Asal dia mau buang Hector Bellerin. Soalnya kan udah ada Lichtsteiner juga kan yang datang ke Arsenal. Nah, buang 3 fullback ya terlalu mubazir lah. Menurut gua kalau si Arsenal mau buang Bellerin, Pavard bisa jadi opsi yang bagus. Karena Pavard nggak cuma modal determinasi kecepatan kayak Bellerin kan, dia punya visi bermain yang bagus. Seenggaknya kalau turun juga nggak suka telat gitu. Intuisi untuk bertahannya cukup baik dan kadang-kadang bisa memberi kejutan seperti gol lawan Argentina. Pavard ini determinasinya oke dan pekerja keras orangnya. Ngadepin winger-winger di Piala Dunia dia udah bisa buktiin lah bahwa lini kanan Prancis itu setidaknya aman lah ada dia. Oke, kalau ini ada satu nama menarik, Bayern Munchen. Kalau ini upaya penggembosan gitu kali ya dari buat Stuttgart gitu. Itu Bayern cuma udah punya kimis juga gitu. Lu gimana Bil? Pavard ke Munchen. Ya. Agak mubazir. Saya pikir sangat mubazir Mas. Maksudnya ya saya pikir mending ke Arsenal deh. Karena pertama Arsenal tuh kan sangat kencang dengan citraannya bahwa dia pemain muda Prancis. Nah, ini kenapa enggak sih? Maksudnya Pavard yang masih muda ini diberi di Arsenal gitu. Toh Bellerin juga transisinya oke kencang, cuma transisinya nggak bagus. Leicester seimbang, cuma dia mungkin nggak bakal lama karena usianya udah tua. Oke. Next, Harry Maguire. Ini salah satu back dari Three Lions Inggris yang ya olah bolanya bagus karena itu emang ciri yang diminta oleh Gareth Southgate ya. Salah satu pengincarnya Man United 50 juta pounds, tapi itu Man United gak kekurangan ball playing defender sebetulnya yang punya Lindelof, cuman tinggal bagaimana mengeksplor aja gitu. Lu ngeliatnya gimana? Tapi menurut gua Maguire ini oke lah kalau ke United. Dengan Lindelof kan agak risky lah kita tahu. Tapi dia bagus di Piala 2018 walaupun gitu ya. Phil Jones ya, Chris Smalling, Sosola dalam sebagai ball playing gitu. Nah, Maguire ini hadir di Piala Dunia kan menunjukkan bahwa dia pantas lah naik kelas. Determinasinya bagus, pertahanannya oke, membantu serangan oke, duel-duel udara oke, dan dia bisa menginisiasi serangan dari lini belakang. Seringkali Inggris memulai serangan ketika dari sisi kiri itu lewat Maguire. Dia juga bisa visinya bagus dalam memilih kemana sih umpan mau dioper. Gua rasa cocok aja untuk United soal harga 50 juta pound. Kita tahu harga sekarang gila sih sebenarnya. Virgil van Dijk aja 75 juta. Laporte 45, gua rasa ya dengan apa yang dia tunjukkan di Piala Dunia 2018 kayaknya wajar harga segitu sekarang. Kalau misalnya United main 4 back nih, siapa ya misalnya kalau misalnya Maguire jadi yang cocok buat nemenin dia? Lindelof sama-sama buat playing defender gitu? Menurut saya jangan sampai Smalling dan George deh. Selain itu kalau saya pikir. Ya kalau saya sih sebenarnya Maguire ke MU kalau sistemnya Mourinho masih seperti ini saya pikir bakal mubazir juga betul, karena Lindelof juga di Swedia tuh malah moncer kan sama Granqvist yang maksudnya udah tua gitu kolektivitas gitu loh. Nah yang jadi masalah sebenarnya sistem kok kalau menurut saya MU. United itu ya. Oke. Terakhir nih Juan Quintero mencari jalan balik ke Eropa. Lebih cocok mana kalau menurut lo? Ngeliat rumor-rumornya. Kalau menurut gua sebenarnya Spanyol oke dengan gaya Quintero, tapi kan dia sejauh ini diisukan bakal ke Spurs. Menurut gua gaya-gaya Spanyol, Atletico Madrid lah misalnya. Ini oke lah buat Quintero. Dia olah bolanya bagus, umpan-umpannya oke, skill individu oke, bisa visinya juga bagus kayak James lah. Maksudnya dia bisa membackup James di Kolombia kemarin. Iya betul. Gua rasa kalau dikasih kesempatan di Spanyol yang kultur Amerika Latinnya bagus, gue rasa dia bisa. Perlu langsung ke Spanyol dulu apa ke Porto dulu gitu mungkin Bill? Mungkin baik lagi ke Porto bisa, tapi akan lebih baik. Misalnya tuh udah kalau nggak salah 25 Mas itu mending sekalian ke tim yang gede deh. Dia udah ngerasain ke di Pescara juga kan itu. Aduh kasihan deh, maksudnya lebih baik langsung ke. Jangan Barca deh. Kira-kira Sevilla mungkin cocok mungkin itu. Oke, kita lihat dibuka sampai 31 Agustus. 31 Agustus, kecuali Liga Inggris ya? Ya, kecuali Liga Inggris masih ada lanjutan. Oke, kita lihat apakah pemain-pemain ini bakal pindah klub atau enggak. Sekian Football Rant kali ini. Silakan klik like, subscribe, share. Terima kasih banget. Sampai jumpa.